Oke, Heeh. kalau ibu lihat mukanya, Mm-mm. ini bener begini, Ya nggak pangling sih ya, orang nggak saya pangling. orang pedagang. Orang penjual kan tentunya ingat gitu siapa yang beli gitu kan. Ya insya Allah ya, ini bukan, mudah-mudahan ya kalau nggak ada kembarannya pasti ya, Ya, ya itu dia ya. makanya ibu Heeh. hubungin saya. Ah iya. Kalaupun nggak sama, nggak Mm-mm. mirip, nggak Mm-mm. mungkin ya ibu hubungin saya. Ya tanya ibu kandungnya ada kembarannya enggak. Kan Oke. Ya, jadi kalau saya ditanya, ya menurut Tony kan gitu, itu cocok enggak atau figur sosok Ririn atau Prio, ya saya jawab seperti itu meskipun saya awali saya bukan ahli digital forensik. Tapi kan ini harus saya jawab. Kalau coba menurut Bang Tony kan itu bagaimana? Ya saya jawab dengan cara-cara saya kan gitu. Nah, itu pun hanya menurut saya kan belum tentu benar. Kan silakan teman-teman atau ahli lah yang mempunyai kompetensi untuk menilai ya secara baik pengetahuan maupun disiplin ilmunya untuk menentukan, memastikan siapa yang dalam CCTV itu. Kan gitu. Artinya siapa itu, apakah Ririn atau Prio atau bukan kan gitu. Pak Tony, izin Pak Tony, saya potong sebentar Pak Tony. Saya dari tadi pagi itu adalah salah satu host ya, dan dia punya teman ahli digital forensik Pak Tony. Ya. Kebetulan dia dari pagi itu dia membahas tentang CCTV yang 501 itu Pak Tony. Ya. Jadi sama dia dicoba ininya, itu dipajang tuh sama dia, dijadiin gambar tadi. Kebetulan saya screenshot, nanti saya coba DM ke Pak Tony ya. Coba. Bahwa yang 501 itu di situ terjelas badannya gede, cepak rambutnya. Tapi ini saya masih belum ini ya. Tapi sedangkan yang kalau nggak salah namanya Bung Mimbar. Nah, dia meyakini gitu loh. Nah, coba nanti saya DM ke Pak Tony, boleh Pak Tony coba lihat gitu. Karena di sini kan nggak bisa saya pakai kamera, kan nggak bisa, kita di sini obrolan gitu Pak Tony. Pak Tony, sama saya mau nanya satu Pak Tony. Kira-kira di sidang Ririn berikutnya Pak Tony bakal menghadirkan ahli digital forensik atau gimana Pak Tony? Makasih. Bang Ari, tunggu dulu, pertanyaan Kak J belum selesai. Yang 4 nama fiktif belum dijawab Bang Tony. Boleh ya Kak J dengar dulu? Maaf ya Bang Ari. Oke. Makasih Bang Ari. Apa tadi pertanyaannya yang 4 nama fiktif? Yang 4 nama kecuali Aman Yani ya Pak Tony. Oh iya. Walaupun orangnya nggak ada, tetapi identitasnya lengkap dan ada. Ada, oke. Tetapi ya, Hardi, Joko, Yoga itu nggak ada, cuma namanya aja yang ada. Apakah itu sudah Pak Tony selidikin? Apakah identitas itu ada? Iya, jadi itu aja yang mau Kak J tanya. Iya, jadi sekarang ini saya kesulitan untuk menanyakan mengenai Hardi sama Yoga. Jadi dulu waktu Prio masih belum dicabut kuasanya dari saya, setiap saya ada gambar, ya ada gambar nih, orang ngirim gambar. Pak Tony, ini bukan nih, coba Hardi, ciri-ciri begini. Saya tinggal datang ke lapas. Prio, ini bukan kan gitu. Nah, dulu ada tuh sempat nama Joko masuk ke saya. Saya datang ke lapas, ya, ke Ririn sama Prio waktu itu. Oh bukan, nah, udah kan. Nah, kalau untuk Joko, saya masih bisa tunjukkan kepada Ririn. Penyelidikannya seperti itu. Karena alamat pun mereka tidak tahu. Jadi untuk menyelidiki bagaimana, kecuali ya tadi Aman Yani kan. Ya, dari jejak-jejaknya ada yang ngasih tahu di sini, saya selidiki kan. Ini kan demi mengungkap kebenaran. Kalaupun Aman Yani ketemu juga, bukan berarti Aman Yani ini kan pembunuhnya. Tetap akan diperiksa lagi kan, dikonfrontir sama Ririn, sama Prio. Kan begitu sebenarnya. Kalaupun Aman Yani itu ditemukan. Nah, jadi untuk pencarian terhadap ya, tiga orang lainnya selain Aman Yani, memang alamatnya juga tidak ada karena Prio juga saat menjelaskan kepada saya itu tidak tahu alamatnya itu di mana, orang nggak tahu juga dia orang mana karena baru kenal di situ, baru ketemu waktu menyerahkan Palu Hardi sama Yoga dan kemudian baru ketemu di TKP. Begitu Bu KJ kalau untuk
pertanyaan pencarian. Tony. Nah, yang saya lakukan nih, itu, nih. Izin, Pak Yang Tony. nanggepin. yang Izin, saya Mas. lakukan itu, Ini sebentar masih ya. berkaitan soal 4 nih, masih 4 pelaku nih, kita satu-satu. Sebentar, saya lanjutkan. Yang masih bisa saya lakukan itu sekarang ini paling kalau ada sosok Joko. Oleh karenanya tadi kalau memang CCTV itu sudah diperterang, ya, wujudnya udah jelas, besok saya akan tanyakan kepada Ririn. Karena saya masih bisa akses ke Ririn. Kalau Prio sudah nggak bisa kan? Kalau Jadi Ririn emang itu untuk Joko masih bisa mengingat karena waktu ke asrama Penganjang sama Joko, kemudian sampai ke hotel perjalanan itu ya, walaupun Jokonya turun di kolong kereta, rel kereta itu masih sama Joko, sehingga untuk Joko ini saya masih bisa tanyakan ke Ririn. Namun apabila kan gitu ada gambar ya, ada nama Hardi yang ciri-cirinya disebutkan hampir sama, saya sudah tidak bisa lagi menanyakan kepada Prio karena yang tahu Hardi dan Prio, yang menceritakan, yang memunculkan nama Hardi dan Yoga itu adalah Prio. Begitu. Nah, kemudian satu lagi biar terjawab. Siapa tadi satunya yang setelah Ibu KJ itu? Ya, Ari Porong ya. Apa tadi? Dari Ari Porong. Apa tadi pertanyaannya tuh? Kira-kira kan ini Oh ya, persidangan di Ririn ya. tanggal 3 ya Pak Tony ya. Oh, ahli digital, ya, Ya. ahli IT, ya. Kira-kira Pak Tony bisa menghadirkan ya? Sebenarnya gini, saya itu sudah mengamati persidangan Prio. Ketika saksi perbalisan dihadirkan, hakim menanyakanlah kepada saksi perbalisan, yaitu Pak Teguh Budi dan Pak Prasetyo. Pak Teguh Budi adalah ya penyidik yang memeriksa Ririn, dan Pak Prasetyo yang memeriksa Prio. Ditanyakanlah soal CCTV itu sudah dilakukan lab belum, digital forensik belum, kan itu. Lalu ditanyakan CCTV kenapa terpotong-potong, ya ditanyakan juga tuh. Kemudian ditanyakan kenapa akun WhatsApp-nya itu dihapus. Penting nih ya, mungkin belum tersebar, tapi ada tuh videonya. Jadi meskipun ya tidak dihapus, tapi penyidik sempat meneliti WA-nya Ririn, melihat itu hanya ada komunikasi Ririn sama Budi katanya. Tapi menurut penyidik kenapa tidak dilampirkan sebagai barang bukti? Karena tidak ada kaitannya. Nah, kalau kita lihat cerita Ririn yang sudah disampaikan kepada saya dan saya sampaikan juga ya di channel saya tadi kan, ya tadi juga saya ulas lagi kan, itu baik sebelum kejadian dan setelah kejadian itu memang Ririn komunikasi sama Budi, termasuk Ririn diminta ke rumah Budi, nanti ada Amaniani mau datang, itu juga komunikasi Ririn sama Budi. Nah, makanya di situ harusnya kan kalau saja ditampilkan sebagai barang bukti, maka akan dinilai. Nggak apa-apa menurut saya, harusnya ya penyidik udah jadikan aja barang bukti, biar barang bukti itu kan netral, tergantung nanti siapa yang menafsirkan, tapi yang menilai adalah hakim kan gitu. Kesimpulannya memang sebenarnya semua alat bukti ya yang dihadirkan oleh jaksa bukti elektronik itu tidak dilakukan pemeriksaan di digital forensik. Sehingga kalau pertanyaannya nanti terdakwa atau Tony mau menghadirkan enggak? Saya rasa saya enggak juga. Karena sebenarnya untuk memutus ini, kan yang pertama ini untuk memutus apakah alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, inilah yang akan diperiksa oleh hakim untuk memutus sebenarnya bersalah atau tidak. Tetapi kalau alat bukti dari saya ini sebenarnya bukan membantah alat bukti itu, tetapi saya menghadirkan alat bukti ini dengan tujuan saya adalah untuk mengungkap adanya pelaku lain gitu loh. Sama-sama nih ya, penyidik menghadirkan CCTV 05, jaksa menghadirkan CCTV 0501. Saya juga sama menghadirkan CCTV 0501. Kan gitu. Nah, jadi barang bukti yang sama sebenarnya, atau alat bukti yang sama sebenarnya. Nah, ketika jaksa tidak menghadirkan digital forensik, justru jaksalah yang seharusnya menghadirkan. Karena apa? Karena untuk menghukum orang. Tapi kalau saya ini bukan untuk menghukum orang nih yang saya hadirkan, untuk meyakinkan hakim bahwa ada pelaku lain. Tapi itu nomor 2. Yang utama ini Ririn sama Prio ini diputus oleh hakim ini berdasarkan alat bukti ini diyakini tidak nih
oleh hakim atau perolehannya sah atau tidak menurut hakim, kan gitu nanti. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah jaksa sebenarnya, karena beban pembuktian kasus pidana itu, perkara pidana itu ada sama jaksa, kan gitu ya Bang Maksi. Oke, saudara pengacara Tony, saya alihkan dulu ke Anissa ya. Anissa Akhlak apa? Silakan Boleh. Anissa. Saya Silakan, boleh Anissa. sebentar, Pak. Boleh. Assalamualaikum Mas Nik. Saya kapan lagi Bang Syahar, aduh. Iya, sebentar Pam. Sebentar Gordon. Udah Anissa udah lah, ya. Silakan Anissa. Begini Pak Tony, di dakwaan itu kan bunyinya itu kan si Ririn dan Prio. Artinya kan yang harus melakukan pembuktian itu adalah mereka. Tetapi salah satu di antara mereka itu kan membantah. Artinya si Prio mengatakan bahwa eksekutornya itu adalah Ririn. Iya. Dan sementara Ririn itu melibat Amaniani, Hardi, dan Joko. Siapa satu lagi? Yoga ya? Begitu kan Pak? Berarti semua yang dikatakan mereka itu apakah benar? Belum tentu. Kalau mereka mengatakan tentang Amaniani itu kemudian dikatakan si Ririn itu Amaniani itu ada, ya udah faktanya memang itu ada kan gitu. Tetapi yang saya tanyakan di sini Pak Tony, seberapa kuat keyakinan Bapak bahwa Amaniani itu ada, dan kalau seandainya Amaniani itu ada, apa kira-kira kolerasinya dalam dihadirkan dalam persidangan? Terima kasih Pak Tony. Ya. Pinter itu. Jadi seberapa kuat keyakinan saya bahwa Amaniani itu ada? Ya pertama, kalau dari keterangan keluarganya dalam hal ini mantan istri ya, dan anak kandungnya Amaniani ya, Ega Ayu Aryani itu, dia juga masih meyakini memang papa itu ada katanya. Artinya masih ada lah, masih hidup. Kenapa? Karena kalau mati itu di mana jasadnya, kuburnya. Ega sendiri juga ketika dimintai surat keterangan kematian dalam mengurus sesuatu ya, dia tidak berani untuk membuat surat kematian ayahnya itu, karena memang dia tidak tahu kan ayahnya meninggal atau belum, kan gitu. Nah, jadi tetapi Ega meyakini bahwa ayahnya itu masih ada, sehingga dari keterangan saudaranya, anaknya itulah ya, saya ini kan menggali ya, bukan hanya dari keterangan anaknya sebenarnya. Saya juga pernah menggali dari Pak Lebe ya. Pak Lebe juga katanya pernah menanyakan kepada bapaknya Amaniani, Pak Ahmad Yasin. Ya memang katanya pendengarannya itu agak kurang. Pak, Amaniani mati durung? Mati durung, Pak masih urip. Nah, maksudnya mati belum, meninggal belum, Pak masih hidup. Nah, dengan itu kan naluri orang tua ya. Dengan lantang menjawab, ini menurut cerita Lebih waktu datang ke saya ya, mencerita. Nah, masih urip, artinya masih hidup kan gitu. Cuma memang nggak tahu tuh, nggak embu pribeku orang balik-balik kayak gitu, nggak tahu tuh, nggak pulang-pulang gitu. Artinya keterangan naluri orang tua yang mengatakan seperti itulah, kemudian saya juga melihatnya, masa sih kita belum mempunyai bukti dia mati lalu kita omong mati kan gitu. Itu juga kan nggak baik gitu loh kan. Justru nggak apa-apa masih hidup, kalau terlibat atau tidak kan kita nggak tahu nanti kan. Tapi kalau apakah omongan Prio Ririn itu benar kan gitu. Terutama Prio lah ya yang mengetahui proses pembunuhan. Nah, tetapi penting untuk diketemukan dulu tuh. Karena kuncinya ini sama Amaniani nih. Kalau Amaniani ketemu, sudah clear ini semua. Jelas semua, terang semua. Ya nggak? Itu. Izin Pak Tony. Oke. Silakan Gordon. Pak Tony. Silakan Gordon. Makasih ya Pak kesempatannya. Pak Tony, dari awal ada nggak niat ingin menguji keterangan-keterangan Ririn ini, Pak? Apakah memang benar keterangannya? Saya sih kalau bisa minta hakim untuk menghadirkan alat ya, lie detektor atau apapun ya, toolsnya, alatnya untuk menguji keterangan kedua terdakwa ini, saya sangat setuju.
Enggak, maksudnya begini. Sholat istiqoroh Bang Tony, sholat istiqoroh. Maksudnya begini, Keyakinan. menguji dalam arti bukan menggunakan alat seperti itu. Saya lihat kemarin di dalam video YouTube Bapak yang Bapak menjelaskan reka adegan pembunuhan itu, di situ Bapak jelaskan yang bonceng 3 itu dari keterangan Ririn, siapa yang di depan si Joko, di tengah si Ririn, di belakang si Hadi kalau nggak salah saya. Tapi ketika di pengadilan, tapi ketika bukan Hadi. Ririn, Joko sama temannya Joko itulah. Yang di depan siapa ya temennya bertiga lah. Yang pulang dari asrama Penganjang ya. iya Pak, tapi saat di pengadilan Bapak mau uji keterangan dia salah menyebutkan susunan mereka bonceng 3 itu loh Pak. Dari situ saja seharusnya Bapak bisa nilai si Ririn ini nggak konsisten dengan pengakuannya. Iya, terus apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya artinya Bapak meyakini tetap dengan keterangan-keterangan selanjutnya yang dibilang Ririn itu. Sementara hal-hal kecil seperti itu aja dia ketahuan bohongnya Pak. Ya, tadi keterangan saksi maupun terdakwa ini kan kita di dalam persidangan ya, kan harus didukung dengan alat bukti lainnya. Itu loh Pak. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Maksi, meskipun Bang Maksi ini di luar persidangan, memang betul untuk terdakwa Ririn ini ya, bukti-bukti yang disampaikan oleh atau yang dihadirkan oleh penuntut umum itu belum mengarah kepada Ririn. Yang ada bukti tidak langsung, misalnya Ririn membawa mobil ya ke mana? Ke hotel ya. Kemudian di hotel Ririn terlihat sama Prio yang masuk hotel dan memperbaiki mobil korban ya. Nah, untuk di briling memang Prio kan itu. Nah, jadi bukti langsung ataupun bukti membawa mayat lah waktu sidang Prio itu kan rame itu ya. Narasinya itu bahwa ada bukti lagi membawa mayat nih mobil kan itu. Nah, itu di sidangnya Prio ya. Nah, di sidangnya Ririn ini kan saya juga penasaran, coba penuntut umum itu menghadirkan enggak bukti itu. Nanti kan saya amati, Pak. Kan itu. Nah, kalau kemudian saya amati, kemudian benar, tanggalnya benar, kan itu CCTV diambil dari mana, karena hakim itu selalu menanyakan perolehannya dari mana alat bukti itu, kan itu. Kalau memang benar kan, lalu kemudian dirinya juga dikonfirmasi ngaku, ya sudah, saya mungkin mundur juga, Pak. Gitu, jadi, iya, jadi tetap menunggu alat bukti lainnya yang mendukung. Kalau keterangan Ririn itu tadi yang Bapak nilai adalah hal segitu aja dia tidak konsisten atau tidak jujur atau apalah ya penilaiannya. Tetap Pak memerlukan alat bukti lain untuk menghubungkan itu Pak. Nah, sejauh ini dari 21 saksi yang diperiksa memang tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya perencanaan, adanya pembunuhan. Mereka tahunya setelah mayat ditemukan, kan itu Pak. Nah, ada saksi satu dari Inapis namanya Pak Denis. Ya, itu pun menerangkan sidik jari kan. Nah, tadi sidik jari ini kan saya juga tanya ke ahli. Adanya sidik jari di TKP, apakah membuktikan bahwa dia pelakunya atau membuktikan bahwa pelaku ada di TKP, kan gitu. Maka ahli menjawab, sidik jari itu kalau bukan ditemukan di barang bukti yang digunakan untuk membunuh atau untuk melakukan tindak pidana, maka harus didukung dengan alat bukti lainnya, kan gitu Pak. Nah, itu ahli yang mengatakan. Jadi meskipun ada sidik jari, karena saya sudah mendapatkan informasi sebelumnya bagaimana proses sidik jari itu ada, yaitu Ririn setelah kembali dari asrama Penganjang ya, dan menurut Prio juga sama sebelum berubah itu keterangannya. Setelah kejadian itu sidik jari nempel di pintu geser dan di botol obat nyamuk, botol semprotan nyamuk pave itu. Nah, sehingga harus didukung alat bukti lainnya. Jadi alat bukti yang ada ya baik dari saksi-saksi maupun dari alat bukti lainnya, bukti termasuk bukti elektronik, memang belum mengarah kepada Ririn bahwa dia adalah pelakunya. Tinggal satu nih yang saya tunggu, ya, sidang Rabu ini,
ini kan jaksa akan menghadirkan bukti tambahan tuh. Karena sudah dijadwalkan. Itu Rabu besok itu harus kelar semua. Saya menghadirkan alat bukti tambahan atau kalau ada alat bukti tambahan, kalau ada ahli-ahli. Kemudian langsung jaksa juga, kemudian langsung pemeriksaan terdakwa Rabu nih. Nah, di dalam jaksa menghadirkan alat bukti tambahan, itulah saya juga penasaran. Saya fair ya, artinya gini, kalau jaksa, silakanlah jaksa hadirkan yang bukti-bukti yang kuat, yang bagus sampai ini terang benerang gitu loh. Itu yang saya tunggu kan itu.